Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di my channel Cara Gue. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share kepada yang lainnya, oke? Nah, jadi gue akan berdiskusi mengenai pentingnya menjaga lisan. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan salah satu nikmat yang besar. Bentuknya kecil dan halus, namun disitulah terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Amat besar pengaruhnya terhadap yang positif maupun yang negatif dalam kehidupan seorang muslim. Terkadang menjaga lisan sangatlah sulit dilakukan, kecuali orang-orang yang beriman yang menjalankan perintah Allah dan meyakini akan adanya hari akhir, yaitu hari penuh perhitungan dan pembalasan. Berhati-hatilah dengan lisan, karena sebuah ucapan bisa menyerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pentingnya lisan bagi seorang muslim, sehingga lisan dikaitkan dengan iman yang lurus. Lisan dapat menebus apa yang tak bisa ditebus oleh benda tajam. Daya bunuh kata-kata bisa lebih mematikan daripada benda tajam. Karena itu, berhati-hatilah saat mengeluarkan perkataan. Lisan adalah racun pertama hati yang menyebabkan manusia jauh dari cahaya ilahi. Selain mendatangkan bahaya, perkataan yang sia-sia akan mengeraskan hati kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati, dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras." Menjaga lisan juga menjadi salah satu yang menjaga kita dari seluruh kejahatan. Menjaga lisan adalah pangkal dari segala kebaikan. Diriwayatkan Yahya bin Abi Katsir pernah berkata, "Seseorang yang baik perkataannya dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya." Lisan mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Lisan seseorang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Sebaliknya, orang yang bodoh hatinya berada di bawah kendali lisannya. Menjaga lisan akan membuat hati kita bersih, mengangkat derajat kita dalam pandangan Allah, mendapat jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk ke surga, meringankan hidup kita dan menghindarkan kita dari bahaya dan bencana. Untuk dapat menjaga lisan menjadi terjaga dan bermutu ada 4. Yang pertama, berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita bersih dari bohong, bersih dari dusta. Kata-kata kita ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan pernah mau berkata apapun yang kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Jangan berusaha berkata-kata semata-mata agar orang terkesima, terpesona, suka, karena semuanya tidak akan menolong kita. Perkataan kita, yakin dengan seyakin-yakinnya, haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berkatalah sesuai tempatnya. Hati-hati sebelum kita berbicara. Harus kita ukur siapa yang diajak bicara. Berbicara dengan anak kecil tentu akan jauh beda dengan ketika berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan remaja tentu akan jauh beda dengan ketika berbicara dengan guru kita. Yang ketiga, jagalah kehalusan tutur kata. Orang yang lisannya bermutu haruslah berkemampuan memperhalus dan menjaga kata-katanya tidak menjadi duri atau bagai pisau silet yang siap melukai orang lain. Dan yang keempat, berkatalah yang bermanfaat. Setiap orang memang akan mengeluarkan apa yang dimilikinya. Kalau pikiran dan perasaannya jelek,
maka yang keluar adalah yang jelek-jelek juga. Maka berkatalah yang bermanfaat. Banyak bicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Jika kita tidak mampu untuk menjadi semua itu, maka lebih baik diam, dan diam merupakan pilihan bijak. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang akhirnya berujung dan pertengkaran dan permusuhan dikarenakan ucapan yang salah keluar dari lisan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik, maka diam jalan yang paling baik. Nah, itulah diskusi gue. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya. Dan jangan lupa video ini untuk di like, comment, subscribe, and share kepada yang lainnya, oke? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.